Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati, NIM 07021382025164, Kampus Palembang, kelas B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai ideologi nasional 2. Pancasila sebagai ideologi nasional 2. A. Pancasila sebagai ideologi negara nasional. Ideologi berasal dari kata iden atau ideal dan logia. Dalam bahasa Yunani, iden berarti melihat, sedangkan idea yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, buah pikiran, pengertian dasar, dan cita-cita. Ide atau gagasan dasar yang terkandung dalam ideologi Pancasila dapat dirumuskan dalam tujuan pokok gagasan, yakni Kailan 2002. 1. Paham negara kesatuan. 2. Paham negara kebangsaan. 3. Paham negara integralistik. 4. Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. 5. Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab. 6. Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkerakyatan. 7. Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial. B. Fase perkembangan dan karakteristik Pancasila sebagai ideologi negara nasional. 1. Fase perkembangan Pancasila sebagai ideologi negara. Perjalanan panjang perjuangan membentuk negara dan bangsa Indonesia yang melatar belakangi munculnya ideologi Pancasila. Secara ringkas, dapat dikelompokkan kepada beberapa fase, yakni fase sebelum penjajahan, fase persiapan kemerdekaan, dan fase setelah proklamasi kemerdekaan. 2. Karakteristik Pancasila sebagai ideologi negara. Kailan mengerucutkan Indonesia berpancasila dalam triprakara, yakni unsur-unsur Pancasila sebelum disahkan secara yuridis sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai asas adat istiadat dan kebudayaan, atau Pancasila asas kebudayaan. Unsur-unsur Pancasila telah terdapat pada bangsa sebagai asas dalam agama-agama, atau Pancasila asas religius, dan unsur-unsur tersebut kemudian diolah, dibahas, dan dirumuskan oleh pendiri negara yang kemudian disahkan sebagai asas kenegaraan atau Pancasila asas kenegaraan. C. Peranan dan fungsi ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Ideologi berperan menentukan eksistensi suatu negara dan sebagai sumber motivasi dalam kehidupan bernegara. Kailan 2002. Pada konteks ini, Pancasila sebagai ideologi negara kemudian menentukan eksistensi kenegaraan Indonesia. Ideologi Pancasila menjadi identitas bagi negara Indonesia pada pembentukan negara dan relasinya dengan negara-negara lain, sehingga menghilangkan Pancasila berarti menghilangkan eksistensi negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 7 Agustus 1945. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara nasional. 1. Tantangan internal. A. Demoralisasi bangsa. Bentuk demoralisasi anak bangsa dapat dilihat dari semakin banyaknya bentuk perbuatan yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Bentuk perbuatan itu antara lain korupsi, intoleransi antar pemeluk agama, politik uang, tawuran pelajar, tingginya tingkat kriminalisasi, dan sebagainya. B. Ancaman disintegrasi bangsa. Bentuk ancaman disintegrasi bangsa dapat dilihat dari masih adanya gerakan separatis yang berusaha untuk memisahkan diri dari Indonesia seperti Organisasi Papua Merdeka atau OMP di Papua. Gerakan yang sama juga terjadi di Aceh yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. C. Kecenderungan munculnya pemaksaan kehendak. Kecenderungan pemaksaan kehendak ini dapat dilihat dari munculnya organisasi masyarakat yang berusaha untuk memaksakan kehendak menurut paham yang mereka anut. D.
munculnya kegerakan untuk merubah Pancasila. Gerakan dapat berusaha untuk merubah ideologi Pancasila. Dengan ideologi ditandai dengan adanya upaya-upaya dari sekelompok orang untuk merubah Pancasila menjadi ideologi yang dianutnya. Rendahnya pengetahuan terhadap Pancasila. Rendahnya pengetahuan terhadap Pancasila bisa dilihat dari populernya Pancasila, pergaulan kemasyarakatan. Hasil penelitian Litbang Kompas yang dipublikasikan pada tanggal 1 Juni 2008 menunjukkan fakta bahwa pengetahuan masyarakat mengenai Pancasila merosot tajam, yakni 48,4%. Lemahnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum dapat dilihat dari banyaknya terjadi kasus-kasus penanganannya tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Lemahnya penegakan hukum ini juga dapat dilihat dari kurang sigapnya aparat penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan oknum-oknum yang memiliki sumber daya ekonomi dan kekuasaan seperti pada kasus korupsi serta masih adanya kekerasan yang dilakukan oleh aparatur negara terhadap masyarakat Indonesia. Belum meratanya kesejahteraan. Belum meratanya kesejahteraan dapat dilihat dari masih tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin dan belum meratanya pembangunan infrastruktur penunjangan di berbagai daerah di Indonesia. Persentase kemiskinan per bulan Maret 2014 sebagaimana dipublikasikan oleh Badan Statistik Negara atau BSN menunjukkan bahwa angka kemiskinan secara nasional masih mencapai angka 11%. 2. Tantangan eksternal. Globalisasi. Globalisasi menjadi tantangan utama bagi ideologi Pancasila. Hal ini ditandai dengan semakin tersedianya teknologi yang mempermudah komunikasi dan transportasi pada pergaulan warga negara dengan warga negara lainnya. Desakan ideologi lain. Desakan ideologi lain juga menjadi tantangan eksternal yang harus dihadapi oleh ideologi Pancasila. Semakin memudarnya batas-batas kenegaraan pada era globalisasi membuat masyarakat Indonesia akan sangat mudah untuk mengenal ideologi negara lain seperti liberalisme, komunisme, individualisme, pragmatisme, hedonisme, dan juga ideologi lainnya yang berasal dari luar negeri. Perkembangan ideologi sekalian Islam radikal secara global juga memberikan pengaruh signifikan pada konsepsi berpikir masyarakat Indonesia sehingga munculkan bentuk-bentuk tindakan terorisme yang membahayakan kehidupan manusia dan negara. Kepentingan internasional terhadap sumber daya alam Indonesia. Ideologi Pancasila juga dapat tantangan dari derasnya arus modal asing yang masuk ke Indonesia, terutama yang terkait dengan pengolahan sumber daya alam. Sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.